materi kita lanjutkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Kajian semuanya siap, gerak, doa mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang T5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, yang materinya yaitu tentang makanan sehat, ya, pola makan sehat, ya. Yang jelas setiap hari kita banyak mengkonsumsi makanan, ya, tetapi makanan itu kita belum tahu sehat atau tidaknya, ya kan, ya. Nah, terutama kalau kita membeli makanan itu terlebih dahulu kita harus mencucinya, ya, sebelum kita olah, karena kalau makanan tidak dicuci seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu karena seperti buah-buahan itu bermacam-macam sekali pengawetnya. Makanya itu kita sebelum kita makan, ya, buah-buahan tersebut kita cuci terlebih dahulu. Nah, di sini dalam materi kita yaitu materi pola makan sehat. Yang pertama yang harus kita konsumsi yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu, ya, ada dia beras merah, ada dia kentang, dan dia juga ada sayuran. Yang jelas seperti kentang kita sudah seringkali makanan kita konsumsi, ya. Kita buat bergedel kentang, ya kan, dan juga ada dia sayuran. Setiap hari kita pasti mengkonsumsi sayuran, entah dia itu bayam, kangkung, daun singkong, banyak sekali yang sudah kita konsumsi, ya. Nah, dia ada juga roti gandum, ya. Roti gandum itu seperti dia berkurangnya pemanisnya, tidak manis sekali. Yang kedua yaitu dia ada protein, ya. Protein itu yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Seperti ada dia daging, ya, seperti daging sapi, daging ayam, dan juga ada ikan. Itu sering kita konsumsi seperti ikan, ya. Bisa setiap hari kita konsumsi. Yang kedua tahu tempe. Begitu juga kita sering kali ketemu tempe dan tahu yang kita konsumsi setiap hari. Telur begitu juga, ya, sering kita jumpai yang namanya makanan telur. Entah dia kita goreng atau direbus, ya, itu sering kita konsumsi, ya. Dia ada kacang-kacangan, ada dia kacang panjang, ya, itu sering juga kita konsumsi. Dan dia juga ada susu, ya, setiap hari ada yang rutin minum susu. Yang ketiga yaitu ada lemak sehat. Lemak sehat itu yaitu berperan dalam penyerapan darah
Ya di situ ada kacang-kacangan juga dan biji-bijian dan ikan berlemak seperti ikan tuna atau dia ikan salmon. Itu sering kita konsumsi ya, yang namanya ikan tuna itu yang banyak lemaknya ya. Terus yang keempat ada sayur dan buah-buahan ya, seperti sayuran itu sering kita konsumsi ya. Dia ada bayam atau brokoli dan juga ada wortel, dan juga di sini yang selanjutnya ada dia buah-buahan seperti buah apel, pisang, dan dia ada buah jeruk ya. Itu adalah tentang memberikan vitamin untuk tubuh kita. Seperti ada lagi tomat dan juga ada buah-buahan pepaya yang harus kita konsumsi ya. Enggak setiap hari sih kita konsumsi, tapi dia selang-seling ya. Kadang kita mengkonsumsi buah-buahan hari ini, besok dia ada sayur-sayuran ya. Itu adalah pola makan sehat. Yang selanjutnya yaitu ada serat ya. Serat itu ya untuk pencernaan yang sehat dan menjaga kadar gula dan darah tetap stabil ya. Nah, contohnya di sini ada sayuran. Selanjutnya kita lihat video, kita tonton bersama tentang pola makan sehat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kakak akan mengajak kalian mengenal tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Namun sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah makan? Menu apa yang kalian makan? Apakah menu kalian termasuk makanan sehat atau malah tidak sehat? Oke, untuk mengetahui makanan itu sehat atau tidak, yuk kita cari tahu makanan sehat dan tidak sehat. Salah satu cara menjaga tubuh tetap sehat adalah dengan mengonsumsi makanan sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat. Apa itu makanan sehat dan tidak sehat? 1. Makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Makanan sehat bisa menjaga tubuh kalian bebas dari penyakit, juga agar tubuh kalian bisa tumbuh secara optimal. Tahukah kalian syarat makanan menjadi sehat? Yaitu makanan yang diolah dengan benar sehingga tidak menyebabkan gizi atau nutrisi dalam makanan menjadi hilang. Loh, bisa hilang? Benar, gizi makanan akan hilang jika cara mencuci bahan makanan tidak benar, proses memasak terlalu lama, atau dibekukan. Contoh jenis makanan yang sehat yaitu makanan pokok atau sumber karbohidrat seperti nasi, ubi, roti. Lauk pauk dari hewan seperti ikan, telur, ayam, daging, susu. Lauk pauk dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, tahu. Sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jagung, tomat. Buah-buahan seperti jeruk, apel, pisang.
dari bagian makanan pokok, bagian lauk pauk, bagian sayur, dan bagian buah-buahan. Porsi makanan sehat membantu kita mendapatkan asupan gizi seimbang yang membantu kita berfungsi dengan baik. Kedua, makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah makanan yang mengandung gizi tidak seimbang dan mengandung zat tambahan yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti pemanis buatan, pewarna makanan, pengawet makanan, MSG atau penguat rasa. Contoh makanan tidak sehat seperti junk food, frozen food, mie instan, snack berpengawet, dan ber-MSG. Nah, karena makanan ini tidak memberikan banyak manfaat bagi tubuh, jadi jangan terlalu sering mengkonsumsinya ya. Sebab jika terlalu banyak bisa membuat tubuh tidak sehat, nafsu dan sebagainya. Sehat dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah bermanfaat. Sampai jumpa. Untuk selanjutnya kita simak video pola makan sehat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati semuanya. Apa kabar? Semoga sahabat saya ini bersama teman hati semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir dari Allah bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insyaallah semoga sehat. Kali hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Abid Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah siap memberikan ilmu dan juga tausiahnya pada teman hati semua ya. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada pagi hari ini adalah pola makan sehat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Karena sebagai umat manusia, sebagai muslim, kita sudah dimudahkan nih dengan adanya sosok panutan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau lakukan tentunya menjadi sebuah teladan dan juga merupakan hal yang terbaik untuk umatnya. Semua keseharian termasuk juga pola makan, begitu ya dok ya. Nah, lalu bagaimana tuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjaga pola makan yang dalam keseharian beliau sehingga kita punya contoh bagaimana kita menerapkan pola makan sehat, pola makan sehat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi bagus nih artikelnya ya, yang kita komentar ya. Laqad kana fi Rasulillah Rasulullah itu contoh. Jadi kalau pengen kita baik itu di dunia dan di akhirat, ikutilah terus. Apa aja deh kalau pengen kita itu pengen sehat, ikutilah terus. Karena Rasulullah mau makan yang luar biasa. Ya manusia yang luar biasa. Termasuk pola makan ini menarik ini sebenarnya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan dalam pola makan adalah halalan thayyiban, halal dan baik. Ya kalau tidak halal tinggalkan, kalau tidak baik tinggalkan. Jadi jangan yang halal saja tapi tidak baik, itu bermasalah. Atau yang baik saja tetapi tidak halal. Memang ada dong yang halal tetapi tidak baik, ada. Rumput itu halal tetapi tidak baik. Baik untuk kami ada. Ya atau sebaliknya ada yang baik tetapi tidak halal, ada. Misalnya kita makan daging yang tidak disembelih dengan nama Allah. Dia baik tapi tidak halal. Nah, aspek ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau makan dia tuh baik halal. Baik di sini berarti boleh jadi pada sebagian orang, ya ini tidak baik. Sama contoh pada orang yang hati-hati itu konsumsi. Pada orang-orang hati-hati itu konsumsi darah.
Maka itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Jadi konsep pola makan Rasul itu makan yang halal, makan yang baik, tetapi tidak berlebihan. Bahkan dalam satu hadis Rasul bilang itu bahwa makan itu cukup menegakkan tulang punggung, cukup. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minum dan sepertiga nafas. Ini bukan sepertiga bakul nih macam sepertiga porsi ya. Maka itu kenapa Rasulullah itu pada ini, karena makannya itu benar-benar diatur aspek halal, karena memang sesuatu yang tidak halal akan berdampak buruk. Kalau dia homer, maka homer akan berdampak buruk. Sesuatu yang tidak baik tadi sudah disebutkan, termasuk ketika berlebihan. Setiap hari makannya gula, setiap hari makannya garam, itu berlebihan terus menerus, nggak akan berdampak. Maka itu konsep makan harus ya, bahkan Rasulullah punya kebiasaan makan yang paling sederhana ya. Rasul makan itu pakai tangan ya, kemudian 3 jari lagi, 3 jari. Kenapa harus 3 jari? Itu kenapa nggak 5 jari? Ternyata kalau 3 jari itu porsi itu tidak terlalu banyak, sedangkan tubuh ini menghasilkan enzim. Nah, enzimnya terbatas banyak, jumlah yang tidak terlalu banyak, enzimnya terbatas, sempurna itu ya, proses enzimatisnya jadi lebih bagus. Coba kalau 5 jari masuk ke semua, enzimnya terbatas, makanannya banyak, tambahnya yang juga lain akan belum. Nah, maka itu dengan makan 3 jari sangat luar biasa. Terus kemudian punya yang apa? Ya, jangan punyanya langsung masuk ulang aja, masuk kalau supaya apa? Supaya tadi enzimatisnya sempurna. Karena di sini ada beberapa enzim yang dihasilkan. Salah satunya adalah amilase yang akan mengubah ya amilo menjadi glukosa. Terus kemudian juga ada efek antibiotik dari air liur kita. Salah satunya enzim lisosin. Maka itu pencernaannya itu menjadi lebih aman terhadap kita. Maka itu bunyinya pelan-pelan. Kita kadang-kadang kan itu diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara makan. Terus dimulai dari apa? Dari kiri ke tengah. Ya, bukan dari tengah langsung ke tengah aja. Terus Rasul punya kebiasaan habis makan bulan tuh. Dari dibersihkan. Asal jangan bilang salaman aja kan gitu kan. Itu ternyata akan merangsang perkeluaran air liur dari semuanya. Nah, ini kebiasaan Rasulullah. Ternyata harus jadi kalau kita perhatikan pola makan yang diajarkan Rasulullah itu berdampak dari sisi kesehatan. Ditambah lagi Rasul makan tidak boleh sambil duduk, ya harus sambil duduk. Kemudian dilarang menyium makanan dan minuman yang panas, dilarang sekali. Terus kemudian makan juga sebaiknya jangan habis makan kemudian tidur. Nah ini nanti saya akan kaji lebih detail lagi apa kok harus. Mengganggu tubuh kita. Makanlah makanan yang sehat ya. Udah Ibu jelaskan tadi seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Itu adalah makanan yang sehat. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita akan makan sehat bersama teman-teman kalian semuanya.
Kita makan, baiknya kita berdoa. Doa mulai.
Tadi kita udah makan bersama makanan sehat ya. Itu tadi yang telah kalian konsumsi. Ada yang makanan tempe, tahu, sayur-sayuran ya, bermacam-macam. Itu adalah pola makan sehat. Nah, sini gua akan memberi pertanyaan kepada kalian tentang pola makan sehat yang kalian telah tonton video tadi ya. Sini ibu akan bertanya, coba apa sih yang dimaksud dengan makan sehat? Ibu, Ya, Melody. makanan sehat adalah makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, itu tadi jawaban dari Melody, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan makan sehat. Itu jawabannya makan makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tadi jawaban dari Melody. Untuk yang kedua, siapa yang masih ingat mengapa makan sehat penting bagi kesehatan mental remaja? Saya, Bu. Ya, Bun. Karena makanan sehat dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki mood. Ya, itu jawaban dari Anggun, yaitu mengapa makan sehat penting bagi kesehatan mental remaja. Jawabannya yaitu apa tadi? Karena makanan sehat dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki moodnya seseorang. Coba pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Yaitu apa akibat dari pola makan tidak sehat bagi remaja? Ya. Mengganggu keseimbangan hormon dan mempengaruhi perkembangan otak. Ya, itu tadi jawaban dari teman kalian, yaitu mengganggu keseimbangan hormon dan mempengaruhi perkembangan otak. Kalau kita mengkonsumsi makanan tidak sehat, maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan sehat, bukan makanan yang mahal ya, tetapi yang sehat. Dari dia pencuciannya, pemasakannya. Nah, kalau kita dalam mengolah makanan, seperti kita masak-masak kacang-kacangan, itu jangan terlalu lama kita mengolahnya, karena vitaminnya berkurang. Lebih baik kalau kita makan atau memasaknya itu dengan cara yang cepat, jangan terlalu lama kita memasaknya ya. Tadi materi kita tentang pola makan sehat ya. Untuk materi selanjutnya kita akan tentang apa namanya, pola makan sehat dan tidak sehat ya. Untuk materi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Perhatian semuanya, siap doa kelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi